Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusnul Fatihah dengan NIM 2202063. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang meliputi keadaan geografi yang sulit dijangkau, motivasi mengikuti pendidikan yang belum maksimal, kualifikasi guru yang belum sesuai aturan, dan distribusi guru yang belum merata, dan dana bos yang belum memadai. Hal ini termasuk ke dalam masalah pemerataan karena akibat dari permasalahan tersebut, tidak semua anak dan sekolah dapat menyediakan kesempatan anak-anak yang berada di Kabupaten Sintang untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Penyebab permasalahan ini dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di wilayah yang jauh, yaitu di pedesaan, pedalaman, dan di daerah perbatasan, serta karena terbelakangan sarana dan SDA yang kurang memadai untuk sebuah pendidikan. Kurangnya sarana yang ada menyebabkan semua siswa tidak dapat merasakan pendidikan yang seharusnya, serta kurangnya sumber daya yang ada menyebabkan mutu di pendidikan sekolah tersebut menjadi rendah sehingga terjadilah ketidakmerataan dalam pendidikan. Upaya mengatasi yaitu dengan cara pengelolaan pendidikan dengan penjaminan mutu pada suatu pendidikan, peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan nasional. Jika hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka otomatis mutu dan semua kegiatan dan semua perangkat sekolah akan berjalan dengan semestinya dan tentunya semua bisa dan layak mendapatkan pendidikan tersebut. Jika mutu dan kualitas sebuah sekolah sudah baik, maka akan mengurangi terjadinya ketidakmerataan dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, permasalahan kualitas pendidikan di beberapa desa di daerah Brebes. Angka anak yang tidak sekolah di Brebes mencapai sebanyak 17.645 orang. Di Kecamatan Bantar Kaung sebanyak 1.980 anak. Lalu Losari dengan 1.899 anak. Ketanggungan dengan 1.359 anak. Larangan 1.289 anak. Hal ini disebabkan terutamanya karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sehingga akses pendidikan menjadi masalah di Brebes. Walaupun sebagian disebabkan faktor lain seperti malas, faktor ekonomi, ingin bekerja, dan menikah. Permasalahan ini dapat disebabkan karena aspirasi sebagian masyarakat yang kurang untuk bersekolah, pertumbuhan laju penduduk yang pesat, kurangnya sarana untuk bersekolah seperti kurangnya biaya pendidikan dan keterbatasan anggaran dari pemerintah. Upaya mengatasi hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, serta bisa juga dengan masuk ke sekolah terbuka bagi yang alasannya bekerja, serta bisa juga mengejar sekolah paket jika masalahnya sekolah yang tidak memadai. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik atau tidak ada guru ahli mata pelajaran, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan kuliah dan lebih memilih bekerja di perusahaan. Hal ini pasti akan menyebabkan kualitas pendidikan menjadi rendah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penyebab hal ini dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Beberapa desa ada sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai dan banyak yang memperhatikan.
Misalnya fasilitas yang kurang seperti ruang kelas yang bocor, alat praktek yang kurang, bangku dan meja yang rusak, dan lainnya. Padahal kesediaan sarana dan prasarana sekolah sangatlah penting untuk menunjang proses pendidikan yang lebih baik. Guru yang akan mengurus prasarana sering terkendala dalam penyediaan, karena urusannya kebanyakan dipersulit oleh pemerintah dan juga disebabkan oleh kurang terlatihnya guru yang dimiliki. Hal ini dapat diatasi dengan lebih memperhatikan pengelolaan pendidikan, yaitu peningkatan kesejahteraan, membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Dengan begitu akan melahirkan guru-guru yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Dengan hal tersebut, maka otomatis kualitas di sekolah tersebut akan bagus dan meningkat. Yang keempat, masalah efisiensi pendidikan di Riau. Permasalahan yang terjadi adalah sekitar 94.000 anak putus sekolah dari berbagai jenjang karena keterbatasan biaya, termasuk masalah efisiensi karena biaya sekolah yang mahal, maka sumber daya yang ada yaitu biaya menjadi tidak tepat sasaran karena banyak yang tidak mampu. Hal ini dapat disebabkan karena keterbelakangan sarana hidup, kurangnya sarana atau keterbatasan sarana yang disediakan dan didapatkan seperti anggaran dari pemerintah atau bantuan lainnya. Solusinya yaitu menuntut perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan pendidikan Islam dalam atmosfer sistem kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Yang kelima, permasalahan relevansi pendidikan di Sleman. Permasalahan yang terjadi adalah sekitar 20.000 siswa lulusan SMA sederajat di Sleman, lebih dari 10.000 siswa yang tidak melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. Hal ini termasuk masalah relevansi karena sistem pendidikan tidak dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi atau finansial yang tidak memadai untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya atau ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya mengatasi bisa diatasi dengan mengikuti kursus jika memang tidak memungkinkan kondisinya untuk kuliah. Karena kursus ini hanya membutuhkan waktu yang singkat dan diajarkan untuk memiliki salah satu keterampilan seperti memasak, menjahit, atau yang lainnya, dan nantinya akan bisa digunakan untuk bekerja, dan jika memungkinkan hasil dari bekerja tersebut bisa digunakan untuk biaya kuliah atau memilih universitas terbuka agar bisa sambil bekerja dan bisa kuliah dengan jarak jauh. Yang keenam, masalah efektivitas pendidikan di Nigeria. Permasalahan yang terjadi adalah sekitar 2.000 siswa yang sedang menjalani ujian masuk di universitas negeri di Nigeria tertangkap mencontek dengan menggunakan telepon seluler. Hal ini termasuk masalah efektivitas karena berarti pihak sekolah telah gagal mencapai tujuan untuk mengantarkan anak didiknya ke perguruan tinggi, dan sekolah telah gagal mencapai tujuan agar siswa menjadi cerdas dan paham dengan apa yang dipelajarinya. Berarti terjadi masalah karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan atau yang diharapkan. Hal ini terjadi karena perkembangan iptek yang tidak dimanfaatkan dengan bijak dan fasilitas dan sarana pribadi yang tidak digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Upaya mengatasi yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, dan guru harus mengontrol para siswa dan memastikan siswa tersebut benar-benar mengerti dan paham akan materi tersebut. Ketujuh, masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Banyuwangi. Sebanyak 167 guru tidak memenuhi standar kompetensi. Dari 200 guru yang mengikuti uji kompetensi itu hanya 33 guru yang lulus.
Hal ini dapat disebabkan karena penyeleksian dalam penerimaan guru yang kurang ketat dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan pelatihan ke guru, membiayai guru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.